Fitriana, mahasiswa IAIN Salatiga. Video kedua aku ini tugas UTS dari beliau Bapak Hamzah selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Islam Indonesia. Di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang makalahku, yaitu makalahku adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia atau kelompok pertama. Langsung saja. Sejarah masuknya Islam di Indonesia itu yang pertama adalah sejarah masuknya Indonesia. Islam masuk di Indonesia itu tidak langsung nggak secara langsung terus Indonesia langsung Islam semua, nggak seperti itu guys. Islam masuk di Indonesia itu secara berevolusi atau lambat-lambat, perlahan-perlahan seperti itu. Apa saja sih teori-teori Islam masuk di Indonesia? Yang aku tahu ada 4 teori Islam masuknya di Indonesia. Yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan yang terakhir adalah teori Cina. Yang pertama, teori Mekah adalah dicetuskan oleh Hamka. Dia berpendapat bahwasannya Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 atau 1 Hijriah seperti itu. Hamka di sini berpendapat atau berpikir bahwasannya Islam masuk di Indonesia lewat jalur perdagangan, bukan halnya tentang ekonomi, bukan seperti itu. Karena para sufi ataupun pedagang-pedagang muslim yang dari Mekah tersebut sudah mempunyai niat datang ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya, seperti itu. Terus yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini dicetuskan oleh J.P. Schnabel. Dia berpendapat bahwa Islam masuk di Indonesia melalui pedagang-pedagang Gujarat, seperti itu. Kebalikannya dari Hamka. Kan Hamka tadi berpendapat bahwasanya Islam masuk di Indonesia melalui pedagang Mekah, dan J.P. Schnabel ini berpendapat bahwasanya Islam masuk di Indonesia melalui teori pedagang-pedagang Gujarat. Terus teori ini diperkuat dengan adanya penemuan batu nisan Sultan Al-Malik Saleh pada tahun 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Aceh, dan diperkuat lagi dengan adanya batu nisan Maulana Malik Ibrahim, seperti itu. Tadi teori Gujarat ini atau J.P. Schnabel berpendapat bahwasanya Islam masuk di Indonesia itu pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Terus teori Persia. Teori ini digagas oleh Husain Dijajadiningrat, seperti itu. Seorang sejarawan dari Banten. Husain ini berpendapat bahwasannya Islam masuk di Indonesia berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia dalam hal memperingati 1 Muharram. Indonesia dengan Persia itu memiliki kesamaan dalam memperingati hari 10 Muharram atau Asyura, seperti tradisi Tabut di Pariaman, Sumatera Barat.
terus kesamaan mazhab Syafi'i juga. Terus lanjut, yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini dicetuskan oleh Sumanta Al-Qurtubi yang menyatakan bahwasannya menurut kronik dinasti Tang menurut kronik dinasti Tang di daerah Kanton Zhengzhou, Kunzhou di pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukim Islam. Sedangkan hubungan perdagangan para perantau Cina dengan orang Indonesia, khususnya Jawa, sudah terbangun jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Teori Cina ini diperkuat lagi dengan argumentasi yang didasarkan oleh sumber lokal atau babat dan hikayat, bahwa raja Islam pertama di Jawa yang bernama Raden Fatah atau Pangeran Jinbun adalah keturunan Cina hasil perkawinan Raja Majapahit Prabu Wijaya atau dengan Putri Campa, seperti itu. Terus dari teori-teori tadi dijelaskan sebelumnya Islam masuk di Indonesia melalui pedagang yang datang ke Indonesia dari daerah manapun itu, seperti itu. Kebanyakannya berpendapat bahwasanya pedagang dari luar yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam ke Indonesia, seperti itu. Islam masuk ke Indonesia dari pedagang-pedagang tersebut. Disimpulkannya bahwasannya Islam masuk di Indonesia tuh dengan cara damai dan tanpa ada paksaan, seperti itu. Terus apa sih metode-metode yang digunakan para pedagang tersebut agar Islam mudah diterima di Indonesia, seperti itu. Ada 6 metode yang digunakan pedagang luar yang datang ke Indonesia menyebarkan Islam. Yang pertama adalah saluran perdagangan, yang kedua saluran perkawinan, yang ketiga saluran tasawuf, yang keempat pondok pesantren, yang kelima adalah kesenian, dan yang terakhir adalah politik. Oke guys, karena HP-nya tidak memadai, jadi aku cuma buat video singkat tentang sejarah masuknya Islam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Semangat kuliah darinya. Love you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.